Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Kurniawan. Kali ini akan membahas tentang karabiner. Karabiner merupakan alat utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas. Contohnya kayak di dalam kegiatan outdoor, misal kayak panjat tebing, kemudian bekerja pada ketinggian, sampai penyelamatan misi di jurang pun itu biasanya menggunakan karabiner. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pembuatan karabiner itu seperti apa, kemudian bahan yang digunakannya apa, serta fungsi dari karabiner itu untuk apa. Nah, bahan aluminium alloy. Aluminium alloy ini merupakan logam yang kuat dan ringan, sehingga banyak digunakan untuk industri otomotif, kemudian industri penerbangan, serta industri peralatan adventure, khususnya untuk panjat tebing. Di bidang industri adventure ini, peralatan panjat tebing banyak menggunakan aluminium alloy untuk proses pembuatan karabiner. Kalau untuk fungsinya sendiri, karabiner ini berfungsi sebagai alat safety pada saat melakukan kegiatan di alam bebas seperti pendakian gunung, kemudian panjat tebing, serta menelusuri goa pun itu biasanya menggunakan karabiner. Nah, kalau karabiner ini biasanya digunakan sebagai alat safety pada saat bekerja. Kemudian karabiner juga dapat digunakan sebagai alat descender. Alat descender ini alat turun atau ascender yang alat naik ascender. Kayak olahraga panjat tebing ini biasanya dilakukan dengan cara melewati tebing dari bawah terus mendaki ke atas dengan mengaitkan karabiner ke belayar ataupun ke climber. Nah, ataupun dari tali ke angker. Dalam kegiatan telusur gua pun karabiner digunakan sebagai alat descender, alat turun, yaitu dengan mengaitkan karabiner ke angker ataupun ke harness. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai jenis-jenis karabiner. Yang pertama ini ada karabiner oval shape. Nah, ini karabiner oval shape. Karabiner oval shape ini memiliki bentuk yang simetris dan oval. Ini kalau untuk harganya sendiri, karabiner oval shape ini sekitar 350.000 kalau di Indonesia. Nah, yang kedua ini ada karabiner D-shape. Mengapa disebut karabiner D-shape? Karena karabiner ini seperti huruf D. Jadi karabiner ini memiliki kekuatan besar sehingga karabiner D-shape ini lebih kuat dari karabiner yang sebelumnya, yaitu karabiner oval shape. Kalau dari kisaran harganya sekitar 900.000-an. Yang selanjutnya ini ada karabiner asymmetric shape. Nah, kalau karabiner asymmetric D-shape ini menjadi salah satu model karabiner yang sangat menarik tentunya. Kemudian hal ini bisa membuat karabiner asymmetric D-shape ini memiliki kekuatan yang lebih kecil daripada karabiner D-shape, tapi harganya lebih mahal dibandingkan D-shape. Kalau di Indonesia sekitar 1.100.000. Oke, kalau yang selanjutnya ini ada karabiner pear shape. Jadi kalau ini kalau karabiner pear shape ini, kalau kamu lagi memanjat, usahakan kamu perlu atau wajib membawa karabiner ini, karena karabiner ini bukan hanya untuk alat safety, yaitu kalau untuk melindungi teman pun bisa. Misal kayak saat jatuh, ini kamu perlu menggunakan karabiner pear shape ini. Kalau untuk harganya kisaran 350 di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ada karabiner screw lock atau karabiner pengunci otomatis. Nah, jadi dengan adanya screw lock ini memudahkan kita untuk mengunci karabiner tanpa memutarnya terlebih dahulu. Bahkan kayak saat kamu jatuh pun
ini langsung otomatis mengunci. Kalau karabiner ini juga misal kayak tertimpa beban berat gitu, karabiner ini masih akan tertutup rapat. Jadi kalau karabiner ini aman. Kalau untuk harganya sendiri di Indonesia ini sekitar 950 ribuan. Nah, itu adalah jenis-jenis karabiner yang sedikit saya paparkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat proses pembuatan karabiner. Untuk hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Cara menggunakan karabiner. Nah, yang pertama masuk proses cutting atau pemotongan. Terus kayak cutting ini pemilihan jenis, terus ukurannya telah ditentukan, jadi hasilnya pasti sama. Untuk bahannya tadi sudah dijelaskan, bahannya menggunakan aluminium alloy karena bahannya kuat dan ringan. Kemudian masuk ke deep drawing atau membentuk suatu bahan yang telah dipotong tadi. Nah, nanti jadi hasilnya akan kayak huruf D. Setelah proses deep drawing, nanti masuk ke proses roasting atau melakukan pemanasan di oven. Kalau udah melakukan proses roasting, selanjutnya masuk ke proses pressing atau penekanan dengan beban yang telah ditentukan. Nah, ini masuk ke proses pressing. Nah, ini masuk ke proses pressing yang kedua. Ada pressing tahap 2 ya. Nah, kemudian setelah dilakukan proses pressing tahap 2, masuk ke tempering. Tempering ini biasanya dilakukan pemanasan tuh selama 3 jam penuh. Kemudian meratakan molekul-molekul yang ada di dalam karabiner ini. Setelah dilakukannya proses tempering, kemudian dilakukan proses quenching water atau pendinginan. Kemudian selanjutnya masuk ke pemisahan struktur, mana karabiner yang rusak atau yang masih bisa digunakan. Nah, setelah karabiner ini keluar, baru dipisahkan menggunakan manik-manik logam untuk memoles aluminiumnya. Nah, ini pada proses ini dilakukan proses pengecatan warna ya. Setelah dilakukan proses pengecatan warna, kemudian dilakukanlah proses pemasangan pin atau loket tadi. Untuk proses ini disebut proses. Nah, selanjutnya ini ada proses gaya yang diberikan berapa, nanti udah ada ukurannya. Nah, kalau yang rusak ini udah pasti nanti dibuang, tidak bisa dipergunakan atau diperjualbelikan. Kemudian pemasangan dengan menutup gerbang dilakukan juga percobaan tentunya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.